Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Fitria Isnaini dengan NPM 10050018034, mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Studi Kontribusi Workplace Telepressure terhadap Burnout pada Dokter Residen, yang diawali dengan pendahuluan. Revolusi Industri 0.4 mengakibatkan cara berkomunikasi menjadi semakin canggih. Karyawan sangat bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi untuk menyelesaikan pekerjaan dan berkomunikasi dengan rekan kerja. Lingkungan kerja yang menuntut agar karyawannya dapat segera membalas pesan mengakibatkan karyawan rentan mengalami workplace telepressure. Tuntutan untuk segera membalas pesan ini dapat menghambat pemulihan sumber daya dan mengarahkan pada kesejahteraan yang buruk, misalnya seperti burnout. Penelitian tahun 2020 terkait workplace telepressure dan burnout yang dilakukan pada karyawan di Taiwan mengkhawatirkan generalisasi dari hasil penelitiannya pada konteks budaya yang berbeda, sehingga menyarankan agar meneliti pada budaya yang berbeda. Nah, di Indonesia sendiri hanya terdapat satu penelitian mengenai workplace telepressure yang dikaitkan dengan work-life balance. Kemudian juga penelitian pada tahun 2015 menyarankan agar penelitian di masa depan dilakukan pada karakteristik pekerjaan tertentu. Dokter residen merupakan salah satu profesi yang rentan mengalami burnout. Penelitian yang dilakukan di berbagai negara seperti di Eropa, Asia, dan Amerika menunjukkan bahwa 51% dari 22.000 dokter residen di berbagai spesialisasi ditemukan mengalami burnout. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk melihat gambaran workplace telepressure pada dokter residen, untuk melihat gambaran burnout pada dokter residen, dan juga untuk mengetahui seberapa besar kontribusi workplace telepressure terhadap burnout pada dokter residen. Kemudian, tinjauan teoretik. Workplace telepressure didefinisikan sebagai preokupasi dan dorongan untuk segera menanggapi pesan terkait pekerjaan selama jam kerja maupun di luar jam kerja. Burnout merupakan perasaan kelelahan pada diri seseorang individu yang diakibatkan oleh berkurangnya energi atau sumber daya intrinsik individu tersebut secara terus-menerus. Energi atau sumber daya intrinsik ini dapat berbentuk kognitif, emosional, dan fisik. Terdapat 3 aspek dalam burnout. Yang pertama, physical exhaustion, cognitive weariness, emotional exhaustion. Kerangka pikir ini didasari oleh teori conservation of resource. Desain penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasional yang bersifat kausalitas. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur workplace telepressure adalah dari Barber dan Santuzia yang telah diadaptasi oleh Komang dan Endang Parahyanti. Alat ukur burnout menggunakan Serum-Melamine Burnout Measure yang telah diadaptasi oleh peneliti. Populasi pada penelitian ini adalah dokter residen di Unpad yang terdiri dari 23 program studi dokter spesialis. Sampel pada penelitian ini terdiri dari 30 orang dokter residen di Departemen Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi dengan menggunakan teknik sampling convenient sampling. Analisis data yang dilakukan yang pertama adalah uji asumsi, yaitu uji linearitas dan uji normalitas. Kemudian analisis data dilakukan dengan regresi linear sederhana. Berdasarkan tabel di samping ini dapat dilihat bahwa terdapat 16 orang yang termasuk dalam kategori workplace telepressure yang rendah. Kemudian 14 orang termasuk dalam kategori workplace telepressure tinggi. Adanya telekomunikasi asinkronus seharusnya memberikan kemudahan pada dokter residen dalam melakukan pekerjaannya. Namun, pada 14 orang dokter residen yang mengalami workplace telepressure tinggi, mereka tidak dapat merasakan manfaat dari teknologi tersebut. Karena pada dokter ini mereka merasa kesulitan menahan diri untuk segera membalas pesan-pesan hingga dapat mengganggu konsentrasi dan fokus pada dokter residen. Pada 16 orang dokter residen yang lainnya, tuntutan dalam membalas pesan ini tidak menimbulkan dampak negatif seperti workplace telepressure. Dan tabel yang kedua adalah kategori burnout, ditemukan bahwa 13 orang termasuk dalam kategori burnout yang rendah dan 17 orang termasuk dalam kategori burnout yang tinggi. Setelah melakukan uji regresi linear sederhana, didapatkan hasil bahwa setiap penambahan satu nilai untuk nilai workplace telepressure, maka nilai burnout akan bertambah sebesar 0,797. Kemudian untuk uji koefisien determinasinya, nilai R-square sebagai koefisien determinasi ialah 0,125. Workplace telepressure berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap burnout sebesar 15,2% dan 84,8% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor lain yang mempengaruhi burnout pada dokter residen ini dapat berasal dari faktor personal atau intrinsik. Faktor intrinsik ini yang menyebabkan burnout pada dokter residen, misalnya seperti kepribadian dari dokter residen itu sendiri. Kemudian juga terdapat faktor dari lingkungan kerja atau faktor ekstrinsik yang dapat berasal dari organisasi atau lingkungan kerja, seperti beban kerja, sistem kerja, hubungan kerja yang hierarkis dengan dokter jaga atau dengan dokter
presiden yang senior. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu, yaitu pada penelitian yang dilakukan di karyawan Taiwan pada tahun 2020 dan juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat pada tahun 2015 dan 2018. Kemudian penelitian yang dilakukan pada psikoterapi profesional menunjukkan kontribusi workplace telepressure terhadap burnout sebesar 25%. Namun pada penelitian ini yang dilakukan pada dokter residen, kontribusinya hanya sebesar 15,2%. Maka dapat dikatakan bahwa kontribusi workplace telepressure itu berbeda-beda pada masing-masing profesi. Kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini, yang pertama, ditemukan bahwa 16 orang dokter residen termasuk ke dalam kategori workplace telepressure yang rendah, dan 14 orang lainnya termasuk ke dalam kategori workplace telepressure yang tinggi. Terdapat 13 orang yang termasuk ke dalam kategori burnout rendah, dan 17 orang lainnya termasuk ke dalam kategori burnout yang tinggi. Workplace telepressure berkontribusi secara signifikan dan secara positif terhadap burnout sebesar 15,2%. Saran praktis yang dapat diberikan oleh peneliti adalah agar pihak rumah sakit dapat meningkatkan awareness terkait risiko kesehatan mental dan fisik yang diakibatkan oleh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Saran teoretik dan saran penelitian lanjutannya, penelitian di masa depan agar melakukan penelitian atau sampling pada profesi yang lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.